Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola cover sarung botol minuman seperti ini. Motifnya cukup sederhana tapi hasilnya jadi cantik ya. Nah, semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap, ada penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Nah teman-teman, ini botol yang akan saya cover kali ini. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, untuk polanya nanti teman-teman tinggal lebarkan saja bagian alas, nanti motifnya akan mengikuti sampai ke atas. Jadi tidak masalah, untuk ukuran botol berapapun tinggal lebarkan alasnya, nanti polanya tinggal teman-teman ikuti masuk ke bagian motif. Saya sudah hitungkan kelipatan motif dari bagian alas. Jadi silakan perlebar bagian alasnya sebesar apapun ukuran botol yang teman-teman gunakan. Jadi nanti polanya akan mengikuti. Nah, untuk ukuran botol yang saya gunakan kali ini diameternya itu berupa 7 cm. Nah, demikian juga untuk tingginya ya. Jadi tinggal sesuaikan saja sesuai selera. Pertama, kita akan mulai dengan magic ring yang dimulai dengan 2 rantai. Satu, 2, 12 double crochet di ring atau 12 DC di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Rapatkan. Akhir putaran kita slip stitch di puncak DC yang pertama atau puncak double crochet pertama, slip stitch, tarik kuat, 2 rantai, 1, 2. Kita masuk ke lingkaran berikutnya, kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 2 double crochet atau increase DC di setiap lubang. Increase DC pertama, saya beri penanda dulu ya di DC pertama. Increase DC kedua. Increase DC ketiga. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, dan increase DC terakhir yang ke-12. Nah, akhir putaran kita slip stitch di penanda, 2 rantai, 1, 2. Kita kembali lebarkan lingkaran berikutnya, 1 DC increase DC, 1 DC, jangan lupa penanda. Lubang berikutnya increase DC. Ulangi polanya, 1 DC, increase DC. Ulangi pola ini hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir atau pengulangan ke-12, 1 DC, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, tarik kuat, 2 rantai. Nah, saya masih akan lebarkan ya. Untuk lingkaran berikutnya polanya adalah 1 DC nya 2 kali, baru kemudian increase DC. 1 DC,
1 DC lagi, lalu increase DC. Ulangi polanya, 1 DC pertama, 1 DC kedua, increase DC. Ulangi polanya hingga ke penanda. Pengulangan terakhir, pengulangan yang ke-12, 1 DC, 1 DC, increase DC. Akhir putaran, slip stitch di penanda, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya rasa untuk lingkaran botol yang akan saya cover ini cukup. Dan di sini kita ukur. Nah, ini sudah hampir sudah lewat 7 cm ya, sekitar 7,5. Tapi buat teman-teman yang ingin mengcover botol yang ukuran bawahnya lebih besar dari ini, jadi tinggal lebarkan saja. Untuk lingkaran berikutnya polanya itu DC 3 kali, kemudian increase. Kalau masih kurang lebar, tinggal lebarkan lagi lingkaran berikutnya, DC-nya 3 kali, kemudian increase, dan begitu seterusnya. Jadi teman-teman bisa gunakan ukuran botol seberapapun ukurannya. Jadi tinggal lebarkan saja bagian alas ini. Nanti untuk bagian motif tinggal ikuti pola di video, dia akan mengikuti hingga ke atas. Karena saya sudah hitungkan ya kelipatan motifnya dari lingkaran yang pertama. Nah, jadi teman-teman kalau ukuran botolnya lebih kecil tinggal kurangi saja ya untuk jumlah lingkarannya ini. Jadi sesuaikan sendiri dengan selera dan botol yang akan di cover. Sekarang kita lanjutkan. Untuk lingkaran berikutnya saya tidak akan lebarkan, tapi akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet, 1 DC setiap lubang. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti slip stitch 2 rantai, buat 1 putaran lagi DC berkeliling. Nah, ini sudah pas ya, saya buat 2 baris putaran DC berkeliling. Nah, udah pas di bagian ukuran botolnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian motif. Untuk bagian motif kita akan mulai dengan DC sebanyak 3 kali. Di sini kita mulai dari tempat slip stitch 1, jangan lupa penanda, kemudian DC kedua dan DC ketiga. Nah, di DC ketiga ini tidak kita selesaikan, langsung ganti ke warna yang berbeda. Di sini saya gunakan benang warna coklat krem ya, ganti benang. Kemudian untuk yang warna coklat krem ini kita akan buat DC-nya juga sebanyak 3 kali. Dan untuk yang benang beda warna kita sisipkan di dalam rajutan. 1, 2, dan ini DC yang ketiga. Kembali kita ganti warna ke warna yang hijau. Lanjut DC 3 kali. Sama seperti yang tadi, 1, 2, dan 3. Nah, kembali ya, kita ganti lagi ke benang warna krem. Jadi untuk teman-teman, untuk benang yang kita sisipkan di dalam rajutan jangan ditarik terlalu kuat, karena nanti bisa membuat bagian pola ini menjadi lebih kecil untuk ke atasnya. Jadi biarkan saja dia mengikuti ya. Setelah DC 3 kali, ganti benang lagi ke warna hijau, DC 3 kali lagi. Kembali ganti benang ke warna krem. Nah, seperti ini. Jadi lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini setelah yang warna hijau 3 kali, ganti ke warna krem. Lanjut DC 3 kali warna krem.
Nah, ini tidak kita ganti ya benangnya, langsung kita akhiri putarannya. Kita slip stitch di penanda karena hitungan pas ya untuk motifnya. Slip stitch di penanda, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mulai dengan yang warna krem ini. Nah, kali ini kita akan kerjakan di bagian back loop agar motifnya lurus hingga ke atas. Kita kerjakan di bagian back loop atau sisi rajutan bagian belakang. Jadi mulai sekarang polanya untuk setiap barisnya kita kerjakan back loop seperti ini ya. DC, back loop DC 3 kali yang warna krem. Nah, di DC yang ketiga kembali ganti warna ke warna hijau dan masih dengan back loop. DC 3 kali di back loop. Lanjut ganti lagi benangnya ke warna krem, masih dengan back loop DC 3 kali. Ganti lagi ke benang warna hijau, masih dengan back loop DC 3 kali. Jadi teman-teman nanti ini lanjutkan hingga akhir putaran motifnya menggunakan tusuk back loop. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Ini krim yang ketiga. Ganti benang ke warna hijau, kembali back loop DC 3 kali warna hijau. Nah, jadi ini pembagian motifnya pas ya, seperti papan catur berselang-seling. Dan akhir putaran kita slip stitch di penanda. Dua rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut kembali dengan back loop ya, masih dengan back loop untuk bagian motifnya. DC 3 kali back loop. 1 2 3. Ganti benang ke warna krem, back loop DC 3 kali. Ganti benang ke warna hijau, back loop DC 3 kali. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman lanjutkan terus hingga akhir putaran. Jadi untuk pengerjaan motifnya selanjutnya itu buat dengan menggunakan tusuk back loop. Jadi tinggal buat seukuran yang dibutuhkan dan setinggi yang teman-teman ingin cover. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup ya. Hasilnya seperti ini. Bisa lihat polanya tetap lurus hingga ke atas dan tidak miring. Dan ini untuk pengakhiran motif boleh di bagian mana saja, karena saya ingin sama seperti yang warna hijau, jadi saya usahakan akhir motif saya menggunakan yang warna hijau. Nah, di sini di akhir putaran warna hijau ya, saya akan slip stitch di penanda. Satu rantai. Nah, pengerjaan berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. 1 SC setiap lubang. Lanjutkan hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, kembali buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Nah, ini dia sudah 2 baris ya putaran SC berkeliling. Boleh teman-teman tambah untuk yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan mulai untuk membuat tali pegangan. Di sini setelah slip stitch 1 rantai, saya akan buat tali pegangan dengan jumlah 5 SC. 1
2, 3, 4, 5. Satu rantai, putar rajutannya. Kembali kita buat SC sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Satu rantai, putar lagi, SC 5 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Satu rantai, putar SC 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Satu rantai, putar. Nah, teman-teman lanjutkan ya. Untuk tali ini boleh dibuat panjang, juga boleh dibuat pendek. Di sini saya akan buat panjangnya sekitar 25 cm hanya untuk pegangan saja. Tapi kalau teman-teman ingin membuatnya selempang, saya sarankan membuat talinya sepanjang 100 cm. Nah, ini dia sudah cukup ya saya rasa untuk bagian tali ini. Yang ini saya rajut itu hasilnya adalah sekitar 25 cm. Nah, sekarang saya akan peragakan cara menjahit ke bagian yang berseberangannya. Kita lipat dulu, kita temukan titik tengahnya, baru kemudian kita jahit. Karena jumlah SC untuk tali ini ada 5, jadi yang di tengah-tengah itu SC yang ketiga. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja ya, jahit seperti biasa. Nah, seperti ini. Nanti sisa benangnya tinggal disembunyikan ke arah rajutan di bagian dalam. Nah, sudah selesai, putuskan sisa benang. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat motifnya lurus hingga ke atas dan cukup manis walaupun sederhana. Dan juga ini rapi ya. Untuk ukuran botol jangan lupa bisa disesuaikan. Nah, ini untuk awal dan akhir, ini kita dari sini dan sampai ke atas, tidak terlalu kelihatan untuk bagian awal dan akhir putarannya. Dan jangan lupa ya teman-teman, tinggal lebarkan saja bagian alas, nanti motifnya akan mengikuti hingga ke atas karena sudah saya hitungkan kelipatan motif dari lingkaran awal bagian alas botolnya. Nah, untuk benang teman-teman bisa tukar ke benang jenis yang lain. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.